yaumal akhir wa dzakarallaha katsira amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini. Kita Allah kumpulkan bersama-sama di rumah Ibu Nurmia ya. Ada Najmia Muhammador. Insya Allah kedatangan kita membawa berkah di rumah ini. Amin. Tidak satu tempat di situ berkumpul orang untuk berzikir, menyebut nama Allah, mengagungkan Nabi Muhammad, kecuali tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kesempatan kita bikin maulid di rumah bisa. Bukan harus di masjid. Kalau kita punya rezeki yang banyak, ya, punya rezeki bisa kasih makan orang minimal ada telurnya, ada paha-pahanya. Alhamdulillah. Ya, ada paha. Ada sayang, ada. Alhamdulillah. Salawat beserta salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Serta keluarganya, sahabatnya, insya Allah. Sama kita hormati Bapak Ketua PGRI. Mari foto Pak. Alhamdulillah beliau hadir, walaupun kurang sehat hadir. Semangat tetap bersama para guru-guru. Beliau tetap hadir dan memberikan kata sambutan kepada kita. Yang saya hormati dari Dikja Kabupaten Parigi Motong atau yang mewakili. Dari Kementerian Agama juga ada, saya lihat ya, beberapa orang. Ada Ibu Haja Salma sana. Ya, ada Ibu Arfia. Banyaklah. Semuanya berkumpul para guru-guru insan pendidik. Mudah-mudahan semua kita yang kumpul di tempat ini pulang-pulang bawa barakah. Amin. Bawa telur. Amin ya rabbal alamin. Kemarin saya di sana Parigimpu, ya, di Parigimpu bersama Pak Camat, itu Ibu Paut. Apa namanya di sana itu? Songlar apa? Parigata. Tapi ya lebih banyak ini kan banyak, mungkin di kecamatan. Ya, banyak, tapi sana sekitar 25. Tapi meriah juga, ya, meriah di lantai ibu. Apalagi ini dia punya paha lebih besar lagi, ya. Alhamdulillah, ini anak-anak pasukan Baralis pada dia sana terus. Tenang pasukan telur tenang. Ya, banyak stok ini. Alhamdulillah kita bisa kumpul bersama-sama. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua PGRI, tujuan kita ini adalah menyatukan persepsi kita. Bagaimana ke depan pendidikan, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ini, kata Nabi, untuk memperbaiki akhlak manusia. Dan ibu-ibu sudah lakukan sekarang. Kedua, innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki pelajaran atau menjadi guru. Maka Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan kepada kita bahwa jadi gurulah kita. Ya, bukan harus guru resmi. Maksudnya tidak harus di sekolah. Maka pesan almarhum Abah itu, apapun tujuan kita, apapun pekerjaan kita, upayakan adalah mengajar. Karena mengajar ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dinilai secara materi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua PGRI, kalah banyak kita. Ya, seperti yang disampaikan oleh beliau, tetapi gaji sesungguhnya kita ini adalah gaji dari Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengajar ilmu itu beberapa derajat. Dalam satu kitab dijelaskan, dalam kitab Zubdatul Wa'izin, ada satu kisah. Ini saya mau bawakan sama ibu-ibu. Kisahnya begini, ketika nanti di hari kiamat, ketika orang sudah masuk surga, maka ada seorang mati syahid. Orang mati syahid itu ibu-ibu, orang yang mati di jalan Allah. Orang mati syahid itu tidak ditanya-tanya lagi.
tidak dihisap lagi, langsung di surga. Begitu dia mau masuk surga, ibu ditanya, silakan kau masuk surga. Katanya orang yang mati syahid ini, saya belum pantas masuk surga. Kasih dia yang di belakang dulu. Siapa yang di belakangmu itu? Yang di belakangku itu adalah orang-orang kaya. Kita ini pergi berperang, mereka yang biayai, mereka yang beli senjata, mereka yang siapkan makanan, mereka yang siapkan ini dan sebagainya. Akhirnya kami berperang, menang karena hartanya. Oh, kalau begitu lompat, silakan orang kaya masuk ke dalam surga. Kata orang kaya, jangan dulu saya belum pantas. Yang di belakang saya ini yang duluan. Siapa dia? Itu guru saya. Saya tahu fadilah sedekah. Saya tahu mengeluarkan harta di jalan Allah itu karena dia yang ajarkan. Maka keputusan saat itu guru yang duluan masuk surga. Jadi ibu masuk surga semua ini, amin. Ya Rabbal Alamin. Duluan lagi. Duluan dari orang kaya. Kalau betul-betul ikhlas mengajarkan ilmu agama, ya, mengajarkan ilmu. Coba bayangkan Pak, bukan cuma ilmu agama, ilmu apa saja. Ibu-ibu di TK, termasuk saya ini, saya TK lalu TK Al-Herat, masih Ibu Hajah Maliha, ya, masih Mama Jana sana, banyak saya punya guru-guru. Di sekolah TK Al-Herat itu diajar saya alif, ba, ta, ya. Diajar di TK. Nah, coba bayangkan sekarang ini saya sudah bisa berceramah. Itu dari hasil mereka yang ajarkan. Maka pahala amal jariah saya ini mengalir sama guru-guru. Jadi tidak gampang jadi guru. Cuma orang-orang khusus saja yang bisa, bapak-bapak, ibu-ibu. Maka bersyukurlah kita di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, tema yang diangkat menebar kasih sayang. Dan manusia yang paling cinta, manusia yang paling kasih sayang terhadap manusia yang lain itu adalah Nabi Muhammad. Tidak ada yang kalah. Nabi mengajarkan kepada kita cara mendidik anak, ya. Cara mendidik anak dari kecil, diawali dari memberikan nama. Sekarang ini perlu Pak, perlu ibu-ibu ini sosialisasikan kepada orang-orang tua siswa. Ada agama mengajarkan tata caranya. Yang pertama ketika anak lahir, maka sekarang orang beda. Baru 7 bulan di perut, dia sudah beli buku-buku nama. Buku nama dia beli, dia search di Google, ya. Dia tidak tahu di Google itu campuran, ada bahasa Persia, ada bahasa Irak, bahasa Baghdad, bukan bahasa Arab semua itu. Akhirnya nama campur-campur. Nama campur-campur, sudah bahasa India lain, bahasa Pakistan, bahasa ini. Nah, harus ditanya sama orang-orang mengerti, ini bahasa Arab. Bagaimana itu? Nah, ya. Sekarang ini perlu nama, ya. Hasinu asma'akum. Perbaiki nama anak-anakmu. Sunnahnya memberi nama anak itu di hari ketiga. Begitu hari ketiga lahir anak kita, baru kita kasih nama. Itu sunnahnya. Zaman sekarang belum lahir dia sudah ada nama. Ya, akhirnya masalora. Jangan kasih nama dulu. Kasih nama setelah hari ketiga. Yang banyak juga keliru, begitu sudah anaknya ini sudah lahir, dia sudah kore-kore rambutnya, sudah dipotong-potong, dicukur-cukur, tidak boleh. Karena akikah itu iku akikatan, itu rambut yang dari dalam perut. Rambut dari dalam perut ibu itu tidak boleh dipotong, kecuali sudah dipotongkan dia kambing. Kasih biar dia gondrong dulu. Barangkali mau panjang dia punya rambut, jangan kore-kore. Ya, kenapa? Karena begitu sudah diakikah, sudah dia diakikah dipotongkan kambing, baru kita botak. Aslah. Kenapa anak-anak harus dibotak? Dibotak itu supaya ilham, hidayah dari Allah cepat masuk. Maka ada sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau praktek, itu boleh setiap hari Rabu. Kalau anak kita masih kecil, setiap hari Rabu ambil silet, dibotak lagi. Setiap hari Rabu 40 kali, insya Allah anak ini jadi ulama. Itu ada, ya.
40 kali. Jadi 40 kali itu dibotak. Orang ini dibotak semua ini. Tapi dibotak kalau bolos, tidak sholat subuh, dibotak. Nah, tapi maksudnya dibotak ini kalau dari masih kecil. Tapi hati-hati, karena keseringan dibotak banyak ustadz-ustadz itu keribo. Macam saya ini, banyak begitu. Kenapa? Terlalu lebat rambut. Nah, setelah itu potongkan dia akikah. Akikah itu kambing. Ini perlu dijelaskan karena masalah pendidikan juga. Kambing. Kambing sekarang Ustadz, mana? Jantan apa betina? Bagusnya jantan. Kalau ada uang. Cuma sekarang ini penjual kambing pintar juga. Beda jauh itu harga kambing jantan dengan harga kambing betina. Maka kalau Biba beli kambing, caranya, Pak, ada kambing, jangan bilang mau akikah, tidak, untuk mau dipiara. Kalau Bapak bilang mau beli akikah, waduh, langsung dia naik 2.700.000, 3 juta, Masya Allah. Bagusnya sekarang ini, herannya saya orang tua zaman sekarang bisa beli motor, ya, bisa beli HP yang harga 7 juta, tapi tidak tahu, tidak bisa beli kambing untuk anak. Berarti lebih berharga HP daripada kambing untuk anak. Sementara kambing itu penting, ya. Boleh sapi Ustadz, lebih bagus kalau sapi. Asal jangan turun jadi ayam. Sekarang orang begitu jadi PNS potong kambing, terangkat jadi kepala dinas potong kambing, begitu lahir anak potong ayam. Ini turun kasta namanya. Setelah itu bapak-bapak, baru kita mulailah pendidikan anak ini, ya. Pendidikan anak ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu. Pertama, alimu auladakumul Quran. Ajarkan anakmu baca Al-Quran. Maka mudah-mudahan siapa yang mengajarkan satu huruf dari Al-Quran, maka insya Allah dia akan memanen pahala daripada orang yang dia ajar. Siapa yang mengajarkan? Coba saya lihat kemarin itu anak-anak TK. Masih TK, Rabbana ighfir lana wali walidina. Mereka doa makan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Siapa yang ajarkan itu? Ibu-ibu. Maka pahala dia baca itu akan mengalir terus sampai di akhir hayat. Urusan dunia pastilah, karena kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahanlah Allah gantikan rezeki dari tempat lain. Amin. Misalnya seperti yang disampaikan oleh PGRI ini. Tapi Masya Allah ini, ibu-ibu di sini bukan dibilang tadi tidak bisa beli bedak, tapi saya lihat glowing semua ini. Berarti lebih dari bedak ini, skincare, ya. Skincare sudah ini, ya. Tadi Pak Ketua PGRI bilang gaji tidak cukup untuk bedak. Waduh, sudah lebih ini, so skincare bayar 3 kali. Alhamdulillah. Intinya apapun yang kita lakukan ini, ayo. Pertama, menebar kasih sayang. Nabi setiap berjalan di kota Madinah, pol kantong, Pak, bumbung kantong. Apa isinya? Hilwa, gula-gula. Setiap ketemu anak kecil kasih gula-gula. Bagaimana sayangnya Nabi sama anak-anak itu. Tidak ada orang yang mencintai anak-anak melebihi Nabi. Maka ini yang kita contoh, ya. Kita contoh, memang dibutuhkan kesabaran. Saya sendiri tidak mengaku ini mau mengajar anak TK. Tidak mengaku kita. Sedangkan mengajar yang besar-besar begini, sakit kepala. Bagaimana anak TK yang masih ingus, yang masih pakai popok mau diajar? Allahu Akbar. Ya, itulah luar biasanya. Maka Allah pilih ibu-ibu semua di tempat ini. Insya Allah kita berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Menebar kasih sayang, menjalin ukhuwah Islamiyah. Menjalin ukhuwah Islamiyah. Ini perlu dibedakan, Bu. Ada namanya silaturahim, ada namanya ukhuwah Islamiyah. Ini banyak orang yang belum paham. Ukhuwah Islamiyah itu adalah hubungan sesama muslim. Tidak melihat dia sukunya apa, tidak melihat dia jabatannya apa, tetapi kita terkumpul asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sama-sama bersahadat, sama-sama percaya Allah, sama-sama percaya Nabi Muhammad. Itu ukhuwah Islamiyah. Saudara, sama semua kita ini. Di mata Allah kita ini sama. Tidak ada ini yang ada jabatan, ini yang pintar. Tidak ada, sama di mata Allah. Yang membedakan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah.
Maka ukhuwah Islamiyah kita ini kita jalin ibu-ibu. Pertemuan-pertemuan begini harus senantiasa. Mungkin di sini ada ibu-ibu Wiyah, ada ibu-ibu Aisyah, ada ibu-ibu Ummahat. Sudah terbiasa ibu-ibu ini kumpul. Yang setengah mati dikumpul ini bapak-bapak. Maka tidak ada yang ada Wiyah, wanita Islam Al-Herat. Tiada itu Pia, pria Islam Al-Herat. Setengah mati itu orang dikumpul itu laki-laki. Bapak-bapak ini aduh. Tapi kalau diajak kongko-kongko main domino, jago main bola, pergi nonton bola dorong duluan. Pol di lapangan. Tapi coba disuruh-suruh begini. Maka di mana-mana saya ceramah ini suruh keliling-keliling, semua isinya ibu-ibu. Kalau bapak-bapak adalah 4 orang. Jadi tugasnya ibu-ibu, bagaimana itu suami-suami disuruh pergi masjid juga. Pergi sana maulid, ya. Jangan cuma saya terus yang disuruh. Kalau ada maulid di masjid, ibu-ibu disuruh. Sudah ibu-ibu yang bikin paha, ya. Jadi sebentar ini yang bikin paha ini ibu-ibu, subhanallah. Di mana-mana saya perlu jelaskan. Paha zaman dulu ini. Kalau mama saya cerita, kalau di Sangir sana di kampungnya, itu bamasa dia punya ini saja pulutnya itu di basalawat akam. Di berasnya saja dipilih itu basalawat. Allahumma shalli ala sayyidina. Baru tidak boleh perempuan haid yang pegang. Pokoknya kalau ada haid ke sana. Ini ba'anu ini untuk dibawa di masjid. Berarti luar biasanya dulu itu, ya. Jadi kenapa dia jadi berkah? Dulu zaman dulu orang tidak percaya, orang anggap syirik. Kalau ada orang sakit tidak minum obat, dia cuma ambil air 1 botol, dia bawa sama ustadz, dikasih bawa sama habaib, tiup akan air, sembuh. Akhirnya orang bilang syirik. Akhirnya ada profesor doktor di Jerman, profesor di Jepang, dia mulai teliti. Ternyata air ini, Pak, itu menangkap pesan. Apapun pesan yang kita sampaikan di air ini, itu air menangkap. Jadi kalau pesan kebaikan yang kita taruh di air, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca di air itu, insya Allah jadi obat. Ya, maka sama dengan kita ini. Ini semua ini telur, kita punya energi tadi baca doa, baca maulid, itu masuk ke makanan, masuk ke telur, masuk sekarang ini di mana-mana, maka jadi berkah. Beda telur ini dengan yang di pasar. Kalau telur di pasar 1 rak dimakan mau babisul kita, baja rawat. Tapi kalau ini, masya Allah, orang-orang tua dulu, kalau dia tanam di kebunnya itu pisang, rambutan, jambu, dia bawa ke maulid, dia taruh di situ. Ada orang yang piara ayam, piara bebek, dia bawa telur, taruh di situ. Tapi zaman sekarang ini orang bakios banyak ini yang hadir ini. Ada roti apa itu? Berarti orang bakios. Nanti orang bakios sebentar ini mudah-mudahan pulang dari tempat ini banyak rezekinya. Amin. Banyak kesian. Ya Allah. Intinya itu maulid 1. Baca Al-Quran. Tadi sudah dibaca, Bu. Al-Quran sudah dibaca. Kalau pertemuan tidak ada bacaan Al-Quran di situ, itu pertemuan jadi sia-sia. Yang kedua, intinya maulid baca sholawat. Tadi sudah bersolawat. Inti maulid ketiga adalah bersedekah. Sedekah ini insya Allah siapa tidak ada yang mengalahkan sedekah makan, Bu. Jadi kalau punya uang, punya rezeki lebih, jangan kasih uang orang. Misalnya ada kita punya saudara yang susah hidupnya, kita ada rezeki, kita kasih uang dia, bisa saja jadi rokok itu. Bagus kalau rokok. Kalau dia pemain judi, dia mainkan judi itu pedofil. Yang paling bagus itu, Ibu, kalau ada kita membantu saudara, belikan beras, taruhkan di rumahnya. Nah, ini beras, pasti orang mau makan itu. Selama dia makan, maka itu jadi sedekah. Maka kenapa di pesantren, di panti asuhan orang antar beras, orang antar makanan. Ada sekarang program nasi kotak tiap hari Jumat, itu bagus, Bu. Bagus sekali. Kenapa Ibu misalnya bisa 5 kotak? Apalagi yang dikasih makan orang yang sholat. Ketika dia sholat gara-gara kita punya makanan, insya Allah kita lebih sehat lagi. Ya, jadi sebentar ini mudah-mudahan semuanya dapat barakah. Ya,
Ya Jama Kurampas. Di Kayu Boko itu kemarin malam saya cerita 25 biji begini Pak. Karena setiap dasawisma satu. Saya dengan Pak Camat Parigi Barat Ibu Fuad hampir ditabrak. Saya bilang berani Pak pasang badan di situ, tak lempar dengan toran. 25. Baru yang bikin enaknya di sana itu kan ada uang-uangnya ditaruh. Jadi ini anak-anak penan Marawis dorong jaga doi. Ada yang 20.000, ada yang 50.000 digantung-gantung itu. Nah, saya bilang sama kepala desa Kayu Boko, Pak Kepala Desa, tahun depan dirubah ini. Kalau begini modelnya ini mau ada yang celaka. Saya kasih contoh dia, saya pernah ceramah di bagian sana Pak. Tidak usah dibilang tempatnya. Tapi dia di kegiatannya bukan di masjid. Dia di tenda. Itu paha begini Pak, bukan digantung, bukan ditaruh begini, diderek dia. Jadi digantung begini. Begitu anak-anak baku rampas tolong kasih naik dia penderek. Tak angkat ulang. Jadi kalau baku rampas tolong tidak kasih turun ini. Subhanallah. Kenapa ini ini perlu dijelaskan. Jangan sampai orang fitnah lagi orang. Dorang itu pergi maulid cuma pergi baku rampas telur. Sorry kalau cuma telur banyak. Berkahnya dicari. Begini Pak, Ibu, ini perlu dijelaskan. Ini berkah. Berkah itu harus berebutan memang. Dan Allah suruh pastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Ibu-ibu yang sudah haji, yang sudah pergi umroh, coba lihat di sana. Orang itu berebutan sampai baku siku masuk di Raudhah. Masuk pergi ziarah Rasulullah. Bahkan berebutan mau cium Hajar Aswad. Sama dengan ini. Ini nih orang memang berebutan mau cari berkah. Cari berkah, tapi cari berkah berpikir-pikir juga keselamatan ya. Jadi sebentar ini jangan sampai kita cari berkah. Ini berkah semua Pak. Saya mau cerita, ada seorang imam dia, tapi dia punya anak jadi kiai semua. Anaknya 4 orang laki-laki jadi kiai semua. Ditanya dia, apa dikasih makan ini sama kepunya anak? Dia bilang tidak ada saya kasih makan. Cuma kalau saya pergi batahlil, orang bungkuskan kue, cucur, palopo apa semua itu, saya kasih makan saya punya anak. Jadi ibu-ibu sebentar ini boleh ambil 2 biji, sampai di rumah diniatkan, ya Allah saya punya anak, ini setengah mati sekali diatur. Ya Allah dengan berkat telur ini kasih makan ya Bismillah. Ibu-ibu ambil sebentar, sampai suami ini jarang sekali pulang. So jadi Bang Toib dia ini ya. Baru pas pulang-pulang datang-datang marah. Nah, betul ya Allah kasih lembut hatinya. Sesuai niat saja. Iya, saya punya suami ini sudah melirik perempuan lain. Kasih yang sedih dia punya hati. Kasih yang saya ini supaya tambah dia cinta. Niat, barakah. Jangan makan telur maulid tidak berniat. Akhirnya bisul muncul. Iya, tiada niatnya. Tapi semua yang ada di tempat ini insya Allah jadi niat kita, mudah-mudahan jadi berkah. Berikutnya Bapak-bapak, kasih sayang menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini kita jalin. Jangan ada di antara kita itu yang hasud. Jangan ada di perkumpulan ini yang tidak baku enak hati. Sebab kalau perkumpulan sudah ada yang tidak baku senang, dia pastikan tempat itu tidak berkah. Maka kita menyatukan hati di tempat ini. Bersama-sama ini kita menyatukan tekad, menyatukan keinginan kita supaya kemajuan untuk daerah kita ini insya Allah Bapak Ibu. Berikutnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi tonggak sejarah bagi kita untuk tetap semangat mengeluarkan ilmu kita, semangat untuk mengajar anak-anak. Karena dengan semangat ini insya Allah akan berikan rezeki kita dari arah yang tadi sangka-sangka. Kata guru tua ini pendiri Al-Herat. Guru itu mengajar itu bagaikan orang bapancing ya. Biasanya umpannya itu kecil, tapi yang didapat besar.
Umpannya kecil saja, tetapi ikan besar yang naik. Mudah-mudahan ini pancingan buat kita, ibu-ibu. Mudah-mudahan ada rezeki-rezeki yang lebih besar lagi nanti. Karena ini acara saya tidak panjang-panjang, saya mesti ada ceramah lagi habis duhur. Mudah-mudahanlah kita berdoa bersama-sama. Ayo kita tebar kasih sayang, semangat dalam mengajar ilmu agama, dan ayo tingkatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Terima kasih kepada ibu-ibu guru-guru TK, PAUD, Kecamatan Parigi yang sudah mengundang saya di tempat ini. Mudah-mudahan insyaallah pulang dari tempat ini semua doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semua anak-anak kita menjadi sukses semua. Amin. Ya rabbal alamin. Yang lagi susah hatinya digembirakan Allah. Amin. Yang ada utangnya bayar sendiri. Tidak mungkin orang mengaminkan. Akhirul kalam wallahul musta'an doa. Al-Fatihah. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah hadatin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tiriyakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil abhar wa sahabatil akhyar dan ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Da'wa fi subhanakallahumma tahiyatun fi salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Allahumma shalli ala